jurusan S1 Fakultas Teknik Informatika. Nomor NPM saya 2110552011049, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Jadi sejarah perkembangan komputer dari generasi awal hingga sekarang dimulai pada tahun 1946 sampai dengan 1959 merupakan generasi yang pertama. Generasi yang pertama ini komputer menggunakan tabung vakum, di mana Charles Babbage menemukan sebuah alat hitung matematika yang menggunakan tabung sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang tidak dikenal efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panasnya dan ketika dipakai. Selain itu, komponen daya listrik yang digunakan itu sangat besar. Dan komputer generasi yang pertama ini merupakan salah satu contoh dari ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Ciri-ciri komputer generasi pertama adalah memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Kemudian program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Kemudian menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, dan butuh mesin pendingin karena cepat panas. Lalu kapasitas penyimpanannya terbilang kecil, kinerjanya lambat, memakai konsep store program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, dan menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Kemudian masuk ke tahun 1959 sampai dengan 1965, komputer memasuki generasi kedua dengan menggunakan transistor. Komponen dasar untuk merancang komputer adalah transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibanding tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya, sehingga biaya pembuatannya juga menjadi jauh lebih terjangkau. Kemudian bahasa pemrogramannya telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Ciri-ciri komputer generasi kedua adalah telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu Fortran dan COBOL. Kemudian kapasitas memori utamanya menggunakan magnetic core storage. Kemudian menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Mampu memproses secara real time dan real sharing. Lalu ukuran fisiknya juga jauh lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat, daya listrik lebih kecil, dan pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Masuk ke tahun 1965 sampai dengan 1971, komputer memasuki generasi ketiga, yaitu Integrated Circuit. Generasi komputer ketiga ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil lagi. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan dalam IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi dengan menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Dan komputer ini juga membutuhkan biaya yang jauh lebih murah, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah listrik yang digunakan lebih hemat, softwarenya lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Kemudian masuk ke tahun 1971 sampai dengan sekarang, di mana komputer memasuki generasi keempat, yaitu generasi mikroprosesor.
Komputer yang kita pakai saat ini merupakan komputer generasi keempat yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI atau Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan, prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sampai saat ini. Sedangkan ciri-ciri komputer generasi keempat adalah dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, kemudian sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan pada sektor perorangan, kemudian muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Kemudian ada komputer generasi kelima, atau kita sebut dengan Artificial Intelligence, atau juga kita sebut sebagai AI, yaitu dari masa sekarang dan sampai seterusnya, sampai ke masa depan. Jadi generasi kelima ini sebenarnya masih dalam tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Dan ciri-ciri komputer generasi kelima adalah komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami pengembangan. Kemudian memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Lalu semakin cepat dalam pemrosesan informasi, dan komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan